Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya Sholeh Abdul Ghani. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh sahabat saya, kawan saya, yaitu Mas Ganjar Ahmad Rifai. Selamat malam Mas Ganjar. Malam. Waduh, gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat Oke. selalu. Jadi gini Mas Ganjar, saya seperti yang saya obrolkan dengan Mas Ganjar sebelum tadi datang ke sini, saya pengen mencoba membuat mengaplikasikan ilmu yang baru saya dapat gitu dari perkuliahan tentang relaksasi gitu. Saya pengen mencoba gitu, penasaran gitu kan gitu. Nah, kebetulan Mas Ganjar ini tertarik gitu karena tadi tuh ceritanya gini teman-teman. Saya nanya gitu kan, saya telepon, Assalamualaikum Mas Ganjar, lagi di mana gitu kan. Lagi ngopi di basa-basi katanya. Loh, sama siapa gitu? Sendirian lu, Set? Tumben bener ngopi sendiri gitu kan. Biasa nih lagi pusing gitu. Pusing kenapa gitu? Nggak ada duit atau apa gitu. Ya, biasalah banyak problem gitu. Jadi ada satu kecemasan mungkin ya gitu atau gimana, entahlah. Nah makanya pas banget Jar, gue lagi ada terapi relaksasi nih gitu, mampir sini kontrakan gitu. Nah alhamdulillah kita udah ketemu nih malam ini. Mudah-mudahan kita bisa menetralisir ya mudah-mudahan sedikit menetralisir ya. Amin. Gitu. Jadi gini Mas Ganjar, ini teorinya itu teori relaksasi virtual gitu. Itu tentang bagaimana kita bisa berada di satu dimensi tetapi pikiran kita, raga kita seakan-akan tidak di sini gitu, dengan kekuatan imajinasi. Makanya sebenarnya poinnya virtual itu berada pada poin ruang imajinasi. Makanya biar lebih santai, Mas Ganjar posisi duduknya lebih santai, lebih nyaman, senyamannya aja deh, nggak apa-apa. Sama saya mah selalu gitu kan. Pokoknya Mas Ganjar lebih santai. Karena kita orang Islam, kita harus mulai dengan Bismillah. Nah, Mas Ganjar, setelah itu hal pertama yang harus Mas Ganjar ingat atau teman-teman ingat ketika kita berada pada posisi stres atau beban pikiran berat gitu, kita harus sebisa mungkin mengingat tentang makna kalau kita ini hamba. Itu poin yang paling pertama yang harus diingat, bahwa kita ini adalah seorang hamba, di mana hamba itu masih di bawah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu satu poin yang menurut saya harus ditekankan betul-betul gitu. Makanya kalau kita tidak diberi cobaan oleh Tuhan, maka ya kita buat apa hidup lagi gitu. Itu hal pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah benar-benar menghadirkan memori itu gitu, sebaik apapun kita, sejago apapun kita, kalau misalkan dada kita tuh selalu kenceng gitu, detak jantungnya itu terlalu cepat, itu kan jadi makin nggak tenang. Poin paling penting yang dicerminkan dari seseorang yang nggak tenang, mengalami kecemasan, itu selalu memiliki detak jantung yang tidak teratur gitu, cepat, cenderung lebih cepat gitu kan teman-teman. Nah, salah satu untuk merelaksasi hal tersebut yaitu dengan pernafasan, apalagi menggunakan nafas nafas perut. Itu biasanya lebih plong gitu. Mas Ganjar sudah bisa pernapasan perut belum? Ini Gimana tuh? jadi nafas perut itu ketika kita tarik nafas, jadi dada kita tuh udah nggak ngembang. Kan kalau kita nafas sehari-hari itu biasanya kebanyakan orang selalu menggunakan nafas dada. Jadi aku kalau lagi abis capek itu tengah-tengah, padahal sebenarnya menurut beberapa versi nafas yang paling hemat itu menggunakan nafas perut. Atlet-atlet, terus orang-orang yang di teater, orang yang nyanyi, itu biasanya menggunakan nafas perut gitu. Jadi lebih rileks gitu. Jadi ketika kita nafas itu, dada kita tuh nggak ngembang lagi, tetapi udara langsung ditarik masuk ke perut langsung. Nah itu biasanya atlet-atlet jago tuh. Nah mungkin bisa kita mulai dengan relaksasi dari pernapasan gitu. Oke, karena waktunya singkat, biar saya percepat. Mas Ganjar tangannya bisa di sini atau bisa senyaman mungkin enaknya Mas Ganjar. Bisa ditutup matanya, silakan. Karena kita
bermain imajinasi, silakan sambil ditarik nafasnya pelan-pelan, ditarik dikeluarkan, ditarik dan dikeluarkan. Buat dari Mas Ganjar senyaman mungkin dan senyaman mungkin. Kembali ke poin pertama bahwa Anda ini seorang hamba, Anda seorang manusia masih memiliki beban. Karena jika manusia sudah tidak memiliki beban, sudah tidak memiliki pikiran, itu sudah bukan manusia lagi gitu. Karena hal yang paling fundamental dari manusia itu bisa berpikir gitu dengan akal. Nah, setelah Mas Ganjar sudah merasakan lebih rileks, lebih santai, kita bisa masuk ke dalam permainan imajinasi kita, dimana kita harus memaksa otak kita bisa membayangkan hal yang selalu kita inginkan, hal yang selalu kita impikan, hal yang selalu kita cita-citakan. Sebenarnya apa sih ya cita-cita Mas Ganjar? Itu bisa dibayangkan. Maka ketika Mas Ganjar lelah, ingat kembali niat awal Mas Ganjar untuk mencapai cita-cita itu. Ketika Mas Ganjar memiliki banyak pikiran, ingat kembali, kenapa saya bisa lelah? Saya berlelah-lelah itu untuk mencapai titik itu. Jika saya menyerah sekarang, maka perjalanan saya dari awal sampai sekarang itu sia-sia. Itu bisa dibayangkan betapa sulitnya Mas Ganjar sampai pada titik yang sekarang ini. Jika menyerah sekarang, otomatis tidak akan berguna hal-hal yang dilakukan kemarin itu dan sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu, perbarui niatnya, ingat kembali, diulang kembali, apa sih sebenarnya tujuan kita di awal, cita-cita kita di awal, hal yang kita impikan di awal itu sebenarnya apa. Tarik nafas, keluarkan, lebih rileks lagi. Ketika kita fokus terhadap tujuan kita, hal yang kita cita-citakan, hal yang kita impikan, dengan semua pengorbanan yang sudah kita korbankan, apabila kita berhenti di tengah jalan, Anda tidak menghargai diri Anda sendiri setelah berproses begitu lama. Nah, begitu. Ketika Anda mulai merasa lebih nyaman, silakan bisa membuka mata. Nah, gimana Mas Ganjar? Pertama, alhamdulillah sih bikin lepas ya? nggak terlalu banyak pikiran lagi. Alhamdulillah kalau gitu ya. Terus berintrospeksi diri lagi. Betul, introspeksi, bermuhasabah ya. Ya memang semuanya pasti mengalami proses yang tidak semudah itu. Alhamdulillah sih. Ada dampaknya sama aku pribadi. Wah, alhamdulillah kalau begitu ya. Jadi buat teman-teman ya, jadi sebenarnya ketika kita memiliki beban, ketika kita memiliki sesuatu yang berat gitu, yang kita pikul sendiri gitu, sebenarnya kita tinggal butuh teman mengobrol aja gitu. Makanya mengobrol itu adalah salah satu terapi yang paling ampuh ketika kita merasa terbebani, ketika kita merasa stres, ketika kita merasa bosan, ketika kita merasa depresi sekalipun. Itu terapi mengobrol itu sangat bisa membantu, insya Allah. Saya kira terima kasih Mas Ganjar, terima kasih banyak, dan semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk Anda semua yang menyaksikan tontonan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.